Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Senin 28 Oktober 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tamara, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Sebanyak 21 tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan diamankan Polres Sukabumi Kota. Salah satunya tersangka merupakan seorang ibu rumah tangga. Mabes Polri menggelar upacara dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun yang dilaksanakan di lapangan Bayangkara, Jakarta Selatan pada Senin pagi. Kapolres Loksmawe memberikan bantuan berupa kursi roda dan tempat tidur pasien kepada Balai Pengobatan Tengku Zubair sebagai simbol dukungan kepolisian terhadap kesehatan masyarakat. Kita ke berita pertama, sebanyak 21 tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan diamankan Polres Sukabumi Kota. Salah satunya seorang ibu rumah tangga yang mengaku jadi pengedar sabu karena bosan di rumah. Terakhir, Polres Sukabumi Kota telah melakukan penegakan hukum terhadap 17 TKP dan 21 tersangka penyalahguna narkotika dan obat-obatan, termasuk minuman beralkohol. Hasil operasi rutin di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Berdasarkan TKP 1 Cisaat 5 kasus, Baros 2 kasus, Cikole 3 kasus, Citomiang 3 kasus, Warudoyong 1 kasus, Sukabumi 1 kasus, Lembur Situ 1 kasus, Kebon Pedes 1 kasus, sehingga total keseluruhan 17 kasus. Adapun total barang bukti dari 17 TKP, LP, dan 21 tersangka narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 293,54 gram, kemudian narkotika jenis ekstasi sebanyak kurang lebih 126 butir, narkotika jenis ganja kering sebanyak kurang lebih 1.574, obat psikotropika sebanyak 593 butir, obat keras terbatas sebanyak 12.026 butir. Kemudian 5 buah timbangan, 20 unit handphone, uang tunai sebesar Rp390.000. Selain itu juga telah diamankan kurang lebih 170 botol minuman beralkohol berbagai merek hasil dari operasi rutin kepolisian. Barang bukti tersebut bila diuangkan sebesar kurang lebih 652 juta rupiah atau lebih dari setengah miliar dan sudah berhasil menyelamatkan warga masyarakat sebanyak kurang lebih 10.000 jiwa dari penggunaan narkoba. Adapun pasal yang diterapkan yaitu pasal 111 ayat 1, 112 ayat 1, 112 ayat 2, 114 ayat 1, 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pasal 62 Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika, kemudian pasal 435, 436 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Ancaman hukuman bagi para pelaku minimal dari mulai 5 tahun sampai dengan seumur hidup. Para pelaku melaksanakan aksi baik sebagai kurir maupun pengedar, ada yang sudah selama kurang lebih 3 bulan,
Dalam upaya mendukung program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kepulauan Riau, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri melakukan pemusnahan barang bukti narkoba dari kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah Kepulauan Riau periode bulan September dan Oktober 2024. Narkotika yang dimusnahkan diantaranya 7.047 gram sabu dan 3.866 gram ganja kering. Dalam upaya mendukung program P4GN atau pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kepulauan Riau, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Riau melakukan pemusnahan barang bukti narkoba dari kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah Kepulauan Riau periode bulan September dan Oktober 2024. Dires Narkoba Polda Kepulauan Riau AKBP Anggoro Wicaksono menyampaikan rincian perkara selama periode bulan September dan Oktober 2024 terdapat sebanyak 7 laporan polisi dengan tersangka sebanyak 9 orang. Total barang bukti sabu kristal yang diamankan sebanyak 7.119 gram atau sekitar 7 kg. Dari jumlah tersebut 52 gram disisihkan untuk pembuktian di pengadilan dan 20,50 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik. Sisanya sebanyak 7.047 gram telah dimusnahkan, sementara itu barang bukti ganja kering yang berhasil diamankan total beratnya 3.881 gram atau sekitar 3,8 kg. Dari jumlah tersebut 15 gram disisihkan untuk pembuktian di pengadilan dan 0,05 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik. Sisanya sebanyak 3.866 gram telah dimusnahkan. Barang bukti narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja kering ini dimusnahkan dengan mobil insenerator, yakni dengan cara membakar barang bukti di suhu 1.200 derajat Celcius agar lingkungan sekitar tidak terkontaminasi polusi dari hasil pembakaran. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun atau paling lama 20 tahun. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke kasus lainnya, Polres Kutai Timur berhasil mengungkap 3 kasus kejahatan besar Operasi Jaran Mahakam 2024. Kapolres Kutai Timur AKBP Chandra Hermawan mengungkapkan operasi ini berhasil menangkap 12 pelaku pencurian kendaraan bermotor, pelaku spesialis pencurian dengan modus pecah kaca antar provinsi, serta kasus distribusi minyak ilegal. Adalah pengungkapan pelaku curanmor dalam rangka operasi Jaran Mahakam tahun 2024 di Polres Kutai Timur. Kurang lebih kemarin operasi Jaran 1 bulan, ya dalam waktu 20 hari kita mengamankan 12 orang pelaku curanmor, dan untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 7 tahun. Untuk kerugian material kurang lebih 145 juta. Lanjut untuk penelitian kedua yaitu pengungkapan kasus pencurian dengan pemberatan atau istilah spesialis nasabah bank antar provinsi, di mana pelaku tersebut yang mencari korban dengan cara berkeliling di halaman bank. Si pelaku ini melihat ada korban membawa uang cash, nah itu dari pelaku langsung mengikuti atau membuntuti dari korban sehingga ketika korban lengah uang itu diambil oleh pelaku. Untuk pelaku ini kita sangkakan pasal 363 dengan hukuman penjara 7 tahun, sama seperti yang kasus curanmor tadi. Yang ketiga, masalah illegal oil di wilayah Kutim. Modus operandi dari tersangka adalah tersangka mengisi BBM di beberapa SPBU secara bergantian menggunakan barcode yang didapat dari keluarganya dan disambungkan dengan 5 plat nomor kendaraan palsu. Telah dilakukan pengecekan di dalam gudang tersebut, ditemukan 96 dirijen plastik kapasitas 200 liter berisi BBM jenis Pertalite. Kemudian dari unit Tipiter mencari pelaku dan didapati saudara SR mengaku sebagai pemilik dari 96 dirijen tersebut. Dan berdasarkan pengakuan dari saudara SR diperoleh dengan cara membeli dari SPBU dengan menggunakan satu mobil Daihatsu Ayla dengan tangki sudah dimodifikasi.
Sementara itu di Sulawesi Barat, unit Tipikor Satreskrim Polres Majene berhasil mengungkap dan menetapkan tersangka dalam kasus pemerasan jabatan atau pungutan liar terkait dana bantuan operasional satuan pendidikan di tingkat SD dan SMP Kabupaten Majene. Hal ini diungkapkan Kapolres Majene AKBP Tony Sugadri dalam rilisnya pada Jumat lalu. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah menangkap tersangka berinisial SB yang merupakan seorang aparatur sipil negara sebagai koordinator data dana bantuan operasional Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majene. Kapolres menyebut kegiatan pungli telah berlangsung sejak Februari hingga April 2024 dengan total mencapai Rp38.230.000. Tersangka SB meminta 1% dari dana bantuan operasional Satuan Pendidikan yang dicairkan oleh bendahara sekolah SD dan SMP se-Kabupaten Majene. Tersangka beralasan dana tersebut akan digunakan untuk Tipikor dan Kejaksaan. Namun dari hasil penyidikan menunjukkan bahwa dana tersebut digunakan oleh tersangka untuk kepentingan pribadi, termasuk kebutuhan sehari-hari dan judi daring. Tersangka terbukti melanggar Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup dan denda hingga Rp1 miliar. Untuk pencairan dana bos yang seharusnya itu tiap semester, artinya setahun 2 kali, ini yang bersangkutan dibagi menjadi 4. Jadi 1 semester dibagi 2, jadi 3 bulan. Yang seharusnya menurut peraturan adalah 2 kali dalam setahun. Jadi dengan modus tersebut ya, yang bersangkutan mendapatkan hasil sejumlah yang tadi saya sebutkan. Dan yang bersangkutan juga beralasan untuk 1%-nya itu akan diserahkan ke Tipikor dan Kejaksaan. Masih di Sulawesi, Satgas Operasi Madagoraya di Kabupaten Poso menerima penyerahan simbol-simbol terlarang berupa jaket dan bendera ISIS dari seorang mantan simpatisan Mujahidin Indonesia Timur berinisial AD. Penyerahan ini berlangsung di Kelurahan Mongkolaba, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Diketahui AD pernah bergabung dengan kelompok MIT dan Jamaah Ansarut Daulah atau JAD Poso pada tahun 2016 silam. Penyerahan ini menandai langkah penting dalam program radikalisasi yang dilakukan oleh Satgas Operasi Madagoraya. Selain penyerahan atribut simbol ISIS, pada hari yang sama warga Desa Lape, Kecamatan Poso Pesisir, juga menyerahkan sebanyak 14 butir amunisi tajam kepada Babin Kamtibmas Desa Lape. Amunisi tersebut ditemukan oleh seorang warga inisial M saat membersihkan gudang milik mertuanya yang telah meninggal. Kaops Madagoraya Kombes Pol Boy FS Samola mengapresiasi inisiatif masyarakat yang proaktif untuk menyerahkan atribut ISIS dan amunisi. Langkah ini adalah bukti bahwa masyarakat semakin percaya kepada upaya Polri dalam menciptakan keamanan dan kedamaian di Kabupaten Poso. Upaya radikalisasi melalui pendekatan preemptif dan preventif yang dilakukan Satgas Madagoraya dapat membantu masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah operasi. Pihaknya juga berkomitmen untuk terus memperkuat kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat dan semua pihak guna memutus mata rantai paham radikalisme di wilayah operasi. Dari 2 penyerahan ini merupakan hal yang positif karena menunjukkan tingkat kesadaran warga masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Poso untuk menyerahkan barang berupa senjata api, bahan peledak, amunisi maupun barang-barang lain yang mereka selama ini simpan ataupun yang mereka temukan. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya selaku Kepala Operasi Madagoraya
mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada warga masyarakat yang telah menyerahkan barang-barang tersebut. Dan tentunya pada kesempatan ini juga kami tetap menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat yang lain untuk segera melaporkan atau menyerahkan apabila masih menyimpan dan menemukan barang-barang berupa senjata api, amunisi, handak maupun barang-barang yang lain. Mabes Polri menggelar upacara dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun yang dilaksanakan di lapangan Bayangkara, Jakarta Selatan. Informasinya akan hadir untuk Anda setelah jeda berikut ini.